Selamat datang di Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer 8 Bandung. Kantor pusat kami berada di Jalan Dr. Junjunan nomor 133 Bandung. Pada hari ini kita akan melaksanakan kunjungan online ke Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer, di mana di PSTA ini beberapa waktu mungkin sudah dikenalkan bahwa di PSTA ini terdapat 5 laboratorium yang ada di PSTA. Ada laboratorium elektronika, laboratorium observasi, laboratorium komputasi, laboratorium kimia, dan laboratorium program. Juga ada beberapa peralatan atau fasilitas yang akan kita tinjau pada hari. Untuk selanjutnya, kita coba cek di lapangan. Di 8 Bandung, kita bersama dengan Pusat Sains Antariksa beserta Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer. Terdapat 3 gedung utama yang saling terhubung melalui gedung penghubung dari gedung utama dari depan, gedung kedua, kemudian gedung ketiga. Nah, PSTA sendiri memiliki 2 gedung, yaitu yang di gedung 2 untuk administrasi, dan untuk yang gedung ketiga ini adalah bagi teman-teman kita yang di unit drilling teknik. Coba kita cek ke dalam. Oke, kita lanjut ke kunjungan ke laboratorium yang ada di PSTA. Kita akan menuju ke laboratorium observasi yang ada di PSTA, tepatnya di gedung 3 lantai 2. Nah, di sini sudah ada Pak Risyanto yang menunggu di laboratorium observasi. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam. Ini perkenalkan teman-teman, Pak Risyanto, peneliti dari PSTA 8 yang ada di laboratorium observasi. Nah, nanya-nanya dikit nih Pak Anto, laboratorium observasi ini apa kaitannya dengan Litbang PSTA? Oke. Jadi pertama, laboratorium observasi ini fungsinya sesuai dengan namanya ya, observasi parameter atmosfer. Jadi semua peralatan yang ada di PSTA maupun yang ada di balai yang dikoordinasikan dengan PSTA itu dikelola oleh laboratorium observasi. Datanya disimpan di sini. Nah, data-data ini nanti digunakan untuk penelitian dan pengembangan di PSTA. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau untuk pengelolanya sendiri di observasi ini, di lab observasi ini berapa orang? Paling banyak, mungkin sekitar belasan atau sampai 20 ya. Karena alatnya ada banyak. Kita perlu banyak orang untuk kerja di maintenance dan operasional peralatan. Oke deh teman-teman, kita cek dulu ke dalam seperti apa sih laboratorium observasi. Silakan Pak. Sudah dipasang juga mungkin. Ini Pak Muka nggak punya wifi ya? Saya nggak punya akses nih, cuman Pak Anto yang punya akses nih. Enggak, semua saya punya. Nanti ada yang masuk di anggota observasi nanti bisa diberikan akses untuk masuk sih. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang CPNS ini nih ada yang jadi sini jadi punya akses ke lab observasi. Ya masuk. Jadi lab observasi itu sebenarnya masih baru ya, baru di renovasi. Dan ini adalah penampakan barunya. Ini tahun 2019 ya. Tahun 2019 akhir direnovasi, 2020 awal tuh mulai difungsikan. Jadi sebenarnya belum semua PC peralatan dimasukkan di ruang ini. Jadi fungsi dari ruang ini adalah untuk menampung semua PC peralatan. Jadi PC yang terhubung dengan peralatan ditempatkan di sini. Lalu kita pantau status peralatannya, datanya di monitor ini. Jadi di sini ada 20 monitor. Sayangnya memang karena belum siap, jadi masih apalagi ini masa pandemi ya, jadi memang tidak dinyalakan secara rutin gitu. Oke, ini ada ruang diskusi sebenarnya untuk bisa dilakukan koordinasi di sini. Kalau kita pantau fenomena bencana melalui di lab ini, bisa melihat data-data langsung
data-data dari PSTA gitu. Terus, nah sebenarnya di belakang ini, di belakang layar ini yang tadi saya bilang semua PC peralatan ditaruh di sini. Di sini nih dapurnya nih. Dapurnya ini ya pasti lebih berantakan ya di sini. Ini masih mending nih, agak rapi ya. Segini nih masih dibilang rapi. Jadi peralatannya di sini yang sudah ditaruh di bawah ini ada Himawari Cache. Terus di sini untuk pengumpulan data untuk cloud. Ini adalah radar Furuno untuk aplikasi Santanu. Ini juga untuk PC pengolah datanya, dan ini hanya PC-nya saja, ada PC untuk AWS, ini PC untuk QMS, dan ini layar tampilan dari aplikasi untuk pengamatan AWS. Gitu. Ini belum semuanya, jadi nanti kita juga ke atas ya, melihat peralatan-peralatannya ya. Oh iya. Iya. Nanti bisa dilihat ya. Oke. Ini apa? Ini teh? Furuno ya? Furuno ya. Ya, radar Furuno. Jadi ini aslinya radar kapal, radar untuk memantau pergerakan kapal. Tapi di sini dicoba difungsikan atau dikonversi menjadi pemantauan hujan. Ini memang murni litbang dari PSTA. Mungkin salah satu kokpit di sini, kokpit teknologi atmosfer nanti yang menjelaskan tentang radar Santanu ini. Nah, oke lah. Seperti itu ternyata dalamnya laboratorium observasi. Sekiranya teman-teman nanti ada sedikit pertanyaan atau ganjelan seperti apa, boleh disampaikan ke kami atau ke saya, ke PPID, atau nanti langsung ke Pak Risyanto juga, silakan. Ya. Gitu. Kita lanjut ke laboratorium berikutnya. Ya, silakan. Mungkin selanjutnya itu ada laboratorium elektronik ya. Oke, kita lanjut ke sana. Seperti saya. Baik, selanjutnya setelah tadi kita berkunjung ke laboratorium observasi, masih di gedung yang sama, gedung 3 lantai 2. Selanjutnya kita akan berkunjung ke laboratorium elektronika. Lokasinya hampir berdekatan dengan laboratorium observasi dampingan. Oke, kebetulan ini sudah ada yang menunggu di sini, Pak Asif. Assalamualaikum, Pak Asif. Waalaikumsalam. Nah, kita nih hari ini ada teman-teman dari CPNS yang berkunjung secara online. Kita tampilkan hari ini laboratorium yang ada di PSTA. Tadi sudah kita kunjungi laboratorium observasi. Sekarang kita masuk ke laboratorium elektronika. Teman-teman mungkin pengen tahu Pak Asif, ada apa sih atau yang dikerjakan tuh apa di sini tuh di laboratorium elektronika? Ya, jadi laboratorium elektronika ini mendukung pemeliharaan dan juga perbaikan instrumen-instrumen yang ada di PSTA. Nah, di PSTA ini kan ada banyak instrumen seperti weather station, kemudian juga radar cuaca, terus kemudian juga sensor-sensor CO2, sensor lingkungan yang lain gitu ya. Nah, di sini kita berusaha untuk membantu melakukan pemeliharaan dan juga perbaikan kalau ada yang rusak. Nah, di sini banyak fasilitas di lab elektronika ini. Misalnya di sini ini ada power supply, drop double power supply. Terus kemudian di sini ada tempat untuk melakukan solder komponen-komponen elektronika. Terus kemudian di sini ada mesin CNC. Jadi kalau mau membuat mockup atau apa gitu ya, di sini ada mesin CNC dan juga ini ada mesin bor. Jadi selain peralatan elektronika, di sini juga ada peralatan mekanik. Nah, ini adalah contoh ABS yang kita perbaiki. Terus kemudian di sini juga ada alat untuk heater untuk menempelkan komponen ke PCB. Nah, ini alat baru yang nanti akan kita pelajari bersama.
Terus kemudian di sini ada lagi 3D printer. 3D printer yang bisa kita gunakan untuk membuat berbagai macam bentuk, bisa untuk wadah dari sensor atau bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, terus di sini ada ini komputer untuk pemrograman MATLAB, ini MATLAB original. Terus kemudian di sini ada alat ukur curah hujan, ini sensor curah hujan. Terus kemudian ini radio sonde, alat untuk menerbangkan radio sonde. Radio sonde seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Pak Mukhtar ya. Terus ini ada lagi alat-alat baru, ini untuk perbaikan sensor CO2. Rencananya kita akan melakukan perbaikan sensor CO2. Ini adalah bahan-bahan yang sudah kita adakan, nanti akan kita pasang di beberapa lokasi. Ini sedang dipersiapkan oleh teman-teman. Oke, Pak Asip, dengan banyaknya peralatan di laboratorium elektronika ini, ada berapa personil yang mengerjakan atau mengoperasikan peralatan-peralatan ini? Yang saat ini di tahun 2020 itu sekitar ada 8 orang. 8 orang personel yang nanti kalau ada teman-teman CPNS yang baru akan bergabung dengan kita, akan memperkaya keahlian dan juga sumber dayanya. Nah, teman-teman nih yang CPNS, Pak Asip ini sudah mengajak nih untuk bergabung di laboratorium elektronika. Mudah-mudahan ada teman-teman yang nantinya akan bergabung bersama Pak Asip dan rekan-rekan di sini untuk mengoperasikan atau memelihara peralatan yang digunakan untuk litbang PSTN. Sini juga Ini apa, Pak? Ini adalah muatan roket yang kita buat dulu, yang kita luncurkan di roket ini contoh muatannya. Terus kemudian ini adalah ini radio sonde yang kita luncurkan waktu ini versi yang lama, sekarang sudah ada versi yang baru. Terus ini ada contoh monitor radar, ini yang lama ya, yang baru nanti di lab observasi ada. Di sini juga alat lidar yang untuk pengembangan lidar. Mungkin terus ada alat ukur yang lain juga banyak ya, ada di sana ada spektrum analyzer, terus juga ini ada komponen-komponen elektronika, kemudian alat ukur ada multimeter dan seterusnya. Terus kita juga ada itu vector network analyzer. Siapa tuh? Disimpan kuncinya di sana. Oh iya, oke. Dan nanti aja kita perkenalkan. Nah, sepertinya teman-teman bakalan penasaran nih. Ini kan hal kita kunjungannya online. Insya Allah kalau memungkinkan nanti teman-teman CPNS ini sudah bekerja di PSTA 8 dan mungkin nanti dengan suasana sekarang tuh WFO, WFH. Nanti pada saat WFO di kantor mungkin bisa kita lihat seperti apa sih kenyataannya lab-lab yang ada di PSTA. Nah ini apa Pak Asip? Ini muatan roket sama dengan tadi. Ini yang salah satu contoh muatan roket nih teman-teman. Diterbangkan menggunakan roket ini. Oh, roketnya dengan pusat pustek roket ya? Iya, pusat teknologi roket. Oke. Ya mungkin demikian Pak Asip. Terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama. Oke, dilanjut Pak Asip. Assalamualaikum. Salam. Nah demikian Pak teman-teman semua, kita sudah berkunjung ke laboratorium observasi, lanjut ke laboratorium elektronika. Nah mungkin kalau ada teman-teman yang sedikit ingin ditanyakan, bisa disampaikan ke kami, bisa disampaikan melalui saya ataupun langsung, silakan. Banyak sekali yang bisa kita gali di sini, informasi-informasi yang mungkin nanti bagian dari tugas teman-teman kesehariannya di PSTA 8. Demikian. Nah, tadi kita udah berkunjung ke laboratorium elektronika sama laboratorium observasi. Tentunya kita membutuhkan tampilan kayak display dari hasil-hasil. Kayak gini mudahnya. Di sana yang bekerja, tapi untuk yang visualisasinya atau tampilannya biasanya untuk yang dipakai kunjungan
Itu namanya Astina. Nah, Astina ini bagian dari apa ya? Displaynya laboratorium komputasi seperti itu. Kita masuk aja ke laboratorium atau ke Astina ini. Sini. Oke. Di sini sudah ada Pak Sistianto nih yang sedang mengoperasikan tampilan dari apa ini? Oke, Pak Anto, ketemu lagi nih. Saya lagi. Kita nih sekarang ada di Astina. Tentunya teman-teman juga penasaran Astina itu apa atau seperti apa atau bagaimana lah istilahnya. Astina, iya, Astina itu atmospheric, jadi sekarangnya atmospheric science and technology information system. Jadi ini lebih fungsinya lebih untuk tempat visualisasi, gitu ya. Jadi untuk menampilkan apa ya, data-data atau pengamatan atmosfer untuk pengunjung dari luar terutama, gitu ya. Untuk biasanya ada kunjungan, biasanya datangnya ke sini. Ini media, lebih ke media informasi untuk edukasi sebenarnya fungsinya. Di Astina ini sebenarnya dulu sempat dibuat apa ya, jadi ada Arjuna gitu ya, dibuat nama-nama unik di Pandawa 5 itu ya. Jadi ada Arjuna, di sini Arjuna itu ya, Arjuna satu ya. Arjuna itu atmospheric journey arcade, karena ini lorong penjelajah atmosfer. Jadi dulu dibuat Google Earth, terus kita dihadapkan pada 5 layar yang lebar ini, jadi seolah-olah kita berselancar di Google gitu ya, berselancar di atas bumi. Tapi ini tampilannya sepertinya sedang tidak beroperasi untuk Arjunanya, jadi biasanya difungsikan juga untuk menampilkan seperti Sadewa atau Santanu atau yang lainnya gitu, produk-produk di PSTA. Gitu. Ini dulu ada apa namanya Leap Motion, tapi ini sepertinya sedang tidak berfungsi ya. Terus seingat saya ini Astina ini sekitar 2014-an ya, kalau tidak salah diresmikan itu oleh Pak Kepala. Waktu itu Pak Kepalanya Pak Bambang kalau tidak salah. Terus yang ditampilkan di sini lagi ada tadi kan Arjuna, ini Bima itu bimbingan interaktif model atmosfer. Jadi di PC ini difungsikan untuk belajar bagaimana merunning atau belajar mengolah data model. Jadi untuk simulasi, untuk edukasi, teman-teman bisa pakai software di Bima ini. Terus Bima, lalu ada lagi Sadewa ya, Sadewa mungkin jadi icon. Jadi Sadewa ini memang yang paling awal kali ya, boleh dibilang yang paling awal, produk awal dari PSTA, makanya waktu Astina didirikan jadi semacam icon pertama gitu ya. Jadi sebenarnya di sana ada Sadewa, di sini ada Sadewa juga. Sadewa itu Satellite Disaster Early Warning System. Jadi sebenarnya setelah Sadewa, untuk yang baru-baru kan banyak ya. Ada Srirama, bisa lihat nih teman-teman nih. Srikandi. Di PSTA ini banyak nama pewayangan ya. Iya, yang terbaru juga Gatot Kaca muncul, Indra juga nanti muncul, Jatayu juga, Ramajaya ya. Oh iya, Ramajaya juga. Nah, terus yaitu produk-produk di Litbang di PSTA atau untuk di Astina ini selain Bima, Arjuna dulu sempat kita buat layar ini kita namakan Yudhistira. Jadi ini sama, jadi lebih untuk belajar, kadang dipakai untuk teman-teman peneliti di sini untuk diskusi, kita coba presentasi di sini, kadang seperti itu. Terus terakhir ini Yudhistira, satu lagi yang belum apa? Nakula ya? Nakula ya. Tapi saya Nakula tuh dulu di sini ya Pak. Iya. Ya. Ini biasanya kalau ada kunjungan kita putar film, misalnya film Kayak video profile company lah di sini. Iya, betul dulu ya. Iya, mungkin karena sudah jarang yang kunjungan offline ya, jadi apalagi ini juga tidak ada yang standby di sini. Iya, betul. Karena sekarang kita diberlakukan apa ya, kerja secara bergilir, artinya tidak bisa semua orang karyawan masuk ke kantor, tapi kita diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kerumunan mungkin untuk saat ini. Oh ya, untuk teman-teman yang CPNS nih, kita juga punya informasi. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu tentang nama-nama pewayangan yang ada di PSTA 8 ini, bisa teman-teman kunjungi di YouTube
kami PSTA 8 atau berkunjung ke Instagram kami juga PSTA 8. Jadi PSTA 8 sudah punya yang namanya Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, semuanya nama akunnya PSTA 8, baik itu yang ada memakai underscore ataupun tidak. Nah di sana di medsos kami itu ditampilkan juga untuk mengenalkanlah sedikit apa itu Yudhistira, apa itu Sadewa, apa itu Santanu. Pokoknya banyak produk-produk DSS yang dihasilkan oleh PSTA 8. Nah, hari ini kita sudah berkunjung ke laboratorium elektronika, laboratorium observasi, kemudian ini juga bagian dari visualnya dari komputasi, lab komputasi yaitu Astina. Nah, satu nih yang belum kita kunjungi, data center atau lebih dikenalnya Indraprastha. Apalagi itu Indraprastha? Coba kita cek ke sana. Ikutin saya terus. Melanjutkan kunjungan online kita ke data center Indraprastha. Nah ini tampilan dari luarnya seperti ini, lorongnya data center Indraprastha. Tentunya teman-teman penasarannya Indraprastha itu apa? Banyak sekali yang namanya di PSTA itu nama pewayangan semua. Indraprastha, apa itu Indraprastha? Oke, seperti biasa akses untuk ke laboratorium, ke data center khususnya ke Astina segala macam itu ada akses khusus, terutama untuk yang data center ini sangat penting sekali untuk dipahami oleh teman-teman semua yang CPNS bahwa data center ini tidak bisa dimasuki oleh setiap orang, setiap waktu. Perlu akses tertentu untuk kepada orang-orang tertentu karena di sini peralatannya lumayan lumayan vital bagi kantor. Seperti ini tampilannya yang ada di data center Indraprastha. Nah, Indraprastha sendiri merupakan singkatan dari informasi di Graha Sains dan Teknologi Atmosfer. Kalau tidak salah ini Indraprastha ini diresmikan tahun 2017 oleh Pak Kepala 8, Pak Thomas Jamaludin. Nah, kita nggak bisa akses ke dalam ke HPC yang ada di Indraprastha ini, tapi kita bisa lihat di sini di CCTV ini seperti apa di dalamnya. Biasanya kalau pada situasi normal atau kebetulan hari ini si operator yang ada di data center di sini lagi WFH, jadi tidak ada operator yang menunggu di sini. Kita hanya bisa bercerita mungkin sedikit yang saya ketahui. Mungkin nanti bisa teman-teman lebih detailnya, lebih jelasnya ditanyakan langsung ke para peneliti yang ada di PSTA itu Indraprastha itu seperti apa. Nah ini seperti kita lihat di layar, Indraprastha itu seperti ini di dalamnya. Jadi ceritanya gini, salah satu produk yang dihasilkan oleh PSTA itu ada Sadewa. Nah, Sadewa ini salah satunya didukung oleh sistem pengamatan berbasis satelit serta sistem prediksi berbasis model WRF, Weather Research and Forecasting, dan High Performance Computing, HPC. Nah, HPC ini juga dikenal atau sering disebut oleh teman-teman di PSTA 8 itu disebut KESNA, yaitu komputasi prediksi numerik atmosfer. Nah, makin penasaran kan teman-teman di sini banyak sekali nama-nama pewayangan yang memang singkatannya itu ada kaitannya dengan litbang yang ada di PSTA. Sayang ya operatornya hari ini tidak ada, jadi saya hanya bisa menyampaikan sepengetahuan saya saja
Jadi kalaupun misalkan ada sedikit kekurangan, mohon maaf. Nanti mungkin detailnya atau betulnya bisa disampaikan atau bisa ditanyakan ke operator langsung. Biasanya di sini ada Pak Edi Mariadi yang sebagai operatornya, atau Pak Farid ya. Teman-teman, kita sudah berkunjung ke data center Indraprasta. Selanjutnya kita akan naik ke lantai 3. Di sana ada laboratorium kimia. Ada teman-teman analis kimia di sana yang sudah menunggu kita, yang akan mungkin menjelaskan apa itu atau bagaimana atau hal apa yang dikerjakan di laboratorium kimia PSTA. Lanjut ke lantai 3. Baiklah, sekarang kita akan memasuki laboratorium kimia di lantai 3, di gedung 3 di PSTA 8 Bandung. Mari ikuti saya. Nah, ini laboratorium kimia yang ada di PSTA. Insya Allah sudah tersertifikasi kan seperti ini. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke laboratorium kita harus ikuti prosedur di sini. Artinya kita harus lepas alas kaki kita, kemudian diganti dengan sandal yang sudah disediakan. Oke, mari ikuti saya. Nah, jadi ini tampilan dari laboratorium kimia di PSTA 8. Di sini sudah ada Bu Asri. Halo. Sama Ibu Dia. Halo. Bu Asri, di lab kimia ini ada berapa orang yang Ada melaksanakan? 4 orang Pak. Satu kepala lab Bu Wiwi, Dokter Wiwi. Yang kedua saya Asri sama Bu Tanti. Yang satu lagi Indra. Boleh tahu apa yang dikerjakan di laboratorium kimia ini? Oh, kita pemantauan deposisi asam di daerah Bandung Pak. Jadi ada sampel air hujan yang kita analisa. Ini saya lagi analisa sampel air hujan. Terus ada sampel dry deposisi, itu Bu Tanti sedang mengerjakan filter pack. Terus ada juga kita pemantauan menggunakan pasif. Terus lagi ya, oh ini Pak, analisa logam berat di air hujan, seperti itu. Kalau peralatannya sendiri gimana nih di Peralatannya kita punya ada pH meter, ada untuk mengukur keasaman air hujan, terus ada konduktivitas meter, terus di ruangan sini, nah ini sampel air hujan kita nih Pak. Ini ada sampel air hujan, jadi dijaga suhunya 4 derajat Celcius biar awet, tidak terkontaminasi. Terus di sini ada AAS. Nah, untuk analisa logam berat, sampel air hujan. Terus kita juga ada microbalance Pak, timbangan 6 digit. Ini untuk analisa PM2,5 nantinya Pak. Nah, kalau ini coba sini ke ambulan. Kalau untuk sampel air hujan nih, Ya, biasanya dari teman-teman dari laboratorium ini ngambil sampelnya dari mana nih Bu Asri? kita ada 3 lokasi pemantauan Pak untuk di Bandung. Pertama di atas nih Pak, di kantor ini 1, terus di Telkom University 1, sama satu lagi di BPA Tanjung Sari kantor 8 juga. Nah, Di lokasi yang lain belum ada? belum. Nah ini Pak Indra Oh, nih. Pak Indra. Ini Pak Indra nih. Pak Indra ini di bagian apa? Sama analis Pak. Analis. Jadi gitu. Paling ganteng di lab. Nah ini ada alat kita juga namanya elektromatografi Pak. Ya, kromatografi. Nah ini untuk analisa air hujan sama pasif dan filter pack Pak. Jadi untuk memisahkan sampel berdasarkan ion-ionnya. Seperti itu Pak. Ada juga spektrometer. Oke. Oke. Jadi ditunggu kedatangannya di lab kimia PSTA. PSTA. Siap. Ya, demikian teman-teman CPNS kunjungan
kunjungan kita ke laboratorium Kima. Bila mana ada pertanyaan atau sedikit penasaran seperti apa, insya Allah di sini welcome, akan menerima kunjungan kita seperti apa. Di sini juga ditampilkan berbagai peralatan canggih yang akan menunjang litbang dari PSTA 8. Selanjutnya kita akan ke laboratorium berikutnya yang ada di PSTA. Ikuti terus. Oke, yang terakhir ini tinjauan lapangan nih, lebih tepatnya tinjauan peralatan yang ada di PSTA 8. Masih di lokasi yang sama di gedung 3, hanya ini lantai paling atas, lantai 4. Nah, di sini ada Pak Isyafar juga yang akan dijelaskan segala macam peralatan yang ada di PSTA 8. Iya. Pak Anton, silakan Pak. Selamat datang selamat bertemu kembali dengan saya. Oke, ini memang sengaja difungsikan di tempat ini di rooftop di gedung belakang lantai 5 sebenarnya. Ini difungsikan untuk memasang peralatan-peralatan pengamatan atmosfer. Mungkin bisa dilihat di sekeliling ya. Ini masih di lantai 4 ya, terus ke bawah ada ruang lidar. Gelap ya. Ya sudah nyala. Ini peralatannya yang di sini. Ini satu set lidar. Jadi ada laser generatornya. Jadi untuk membangkit laser. Lidarnya jika dinyalakan akan memantulkan cahaya laser keluar di sini, dan prinsipnya mengukur komponen atmosfer seperti uap air, aerosol yang nanti ditembakkan oleh laser dan mengukur berapa pantulan atau reflektivitas dari komponen atmosfer tersebut. Ini teleskopnya. Lidar ini tidak difungsikan setiap saat, tapi jika ada keperluan seperti ada penelitian khusus gitu ya.
dan ini hanya untuk pengamatan malam hari, karena kalau siang hari flash sensor tidak bisa digunakan kalau ada cahaya matahari dan termasuk jika ada pantulan dari awan itu jadi harus cerah kondisinya malam hari dan harus cerah. Oke. Ini ada visi pemantau radiasi. Jadi ini adalah peralatannya, ini data loggernya. Jadi alatnya yang tadi ada di atas ya. Terus ini datanya seperti ini. Oh, ini untuk PM2,5. Sorry. Tadi mungkin terlewat ya, ada PM2,5 di atas. Oke, nah ini kita pakai teleskop lidar yang lama, ini sudah tidak dipakai lagi. Itu. Iya. Oh iya. Seperti itu, Pak Musa. Oke. Sudah semua peralatan. Masih ada satu lagi yang bisa ditunjukkan. Masih ada satu lagi yang bisa kita tinjau untuk AKMS ya. Nah, peralatan AKMS ya. Mungkin di ruangan sebelah nih. Oke, ini adalah tinjauan ke lapangan yang terakhir, di peralatan terakhir yang ada di PSTA. Ini namanya apa, Pak Anto? Ini ruang, dulu kita bilangnya ruang lab kualitas udara ya, tapi di dalamnya ada alat QMS, Air Quality Monitoring System. Ini posisinya ada di gedung penghubungnya antara gedung belakang dan gedung tengah di lantai paling atas. Let's go. Kita lanjut aja. Ya ini tadi saya bilang peralatan AKMS, Air Quality Monitoring System. Jadi memang alat ini untuk mengukur kualitas udara, jadi konsentrasi NO, NO2 dan NOx, terus untuk konsentrasi CO, dan yang ini kalau nggak salah untuk konsentrasi ozon ya, tapi sedang dimatikan karena ada problem di UV lampnya. Terus yang sebelah ini AKMS, ini adalah ozon monitor DASIBI, jadi peralatan khusus untuk memantau konsentrasi ozon di permukaan. Ini peralatannya juga bisa datanya bisa tercatat di kertas seperti ini, di kertas hias. Ini kondisinya sedang tidak terlalu baik ya operasinya, karena ada beberapa problem di PC peralatannya. Ini makanya masih berantakan seperti ini, karena memang masih proses perbaikan. Terus yang Air Quality Monitoring System itu mungkin tampilannya kurang lebih seperti ini datanya. Jadi ada CO, CH4, MHC, THC, NO, NO2, NOx, dan SO2. Saya juga ada yang tidak semuanya aktif saat ini. Sebenarnya di AKMS ini juga dilengkapi dengan sistem sampling. Jadi kalau kita ke lantai atas ini, jadi dia otomatis memompa udara, kan yang sebenarnya yang diukur sampel udaranya berapa sih, sampel konsentrasinya gitu. Nah yang itu, jadi otomatis dia memompa udara, narik udara dari atas terus masuk ke alat ini. Ada sensornya juga, kalau seandainya ada angin kencang, ada gangguan kayak binatang atau apapun, nanti alarmnya bunyi. Alarmnya ada di jadi untuk memonitornya kan perlu orang nih. Apakah ada orang yang selalu standby atau gimana? Sebenarnya alatnya otomatis. Otomatis. Jadi mungkin operator hanya perlu ketika ada kerusakan atau perlu perbaikan maintenance atau perlu penggantian spare part. Jadi rencananya memang alat ini ditempatkan di sini, tapi komputer PC untuk memantau status alatnya, status transfer datanya, status validitas datanya, apakah datanya
monitor atau tidak, itu di bawah di ruang web observasi yang tadi ada banyak layar monitornya. Begitu. Ya. Oke, begitu rekan-rekan CPNS semua. Dari tadi mungkin kita sudah keliling-keliling untuk tinjauan lapangan, mulai dari lab elektronika, lab observasi, kemudian ke lab komputasi, ada Astina, ada Indra Prasta di sana. Terus kemudian kita lanjut ke lab kimia, kemudian sekarang kita tinjau ke peralatan yang ada di lapangan, ada yang di luar gedung, ada yang di atas, segala macam. Mudah-mudahan ini semua memberikan informasi tambahan buat teman-teman CPNS yang diharapkan sih akan memberikan semangat baru buat teman-teman di CPNS bahwa ini peralatan yang dimiliki oleh PSTA untuk mendukung lead-banknya untuk pencapaian tujuan dari PSTA sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya dengan Pak Anto mungkin mohon pamit ya Pak Anto. Terima kasih atas kesediaan rekan-rekan untuk melihat tinjauan lapangan meskipun secara online. Insya Allah kalau ada waktu mungkin teman-teman dari CPNS bisa langsung meninjau secara langsung di PSTA lapangan. Demikian ya Pak Anto. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.